Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semuanya, kembali lagi dengan Haris di sini. Untuk spesial hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu guru Haris lagi. Beliau bernama Bapak Haji Kamaluddin Yusuf SPDI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, untuk teman-teman semuanya, di hari ini kita akan sedikit mengulas tentang sepak terjang beliau dan juga tentang salah satu lembaga yang beliau asuh, yaitu Yayasan Pendidikan Islam Baitur Rahman. Ada apa saja sih di Baitur Rahman itu? Terus apa saja informasi yang dapat kita dapatkan dari penyampaian beliau? Mudah-mudahan apa yang akan kita dapat di tayangan ini nanti dapat bermanfaat untuk pribadi dan juga untuk teman-teman yang menyaksikan di rumah. Ya. Untuk yang pertama Pak, mungkin karena di sini tidak hanya teman-teman dari wilayah Cisarua saja Pak yang akan menonton tayangan ini, Bapak bisa memperkenalkan diri dulu dari mulai biografi dan juga biodata dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Terima kasih kepada Haris untuk mengadakan wawancara ini. Yang pertama, saya adalah Haji Kamaluddin Yusuf SPDI. Lahir di Bogor tanggal 2 Mei tahun 1995. Jadi udah cukup tua. Udah cukup senior Pak. 55 tahun. Walaupun perjuangannya baru hanya sampai di sini. Istri saya 1, kemudian sudah punya anak 4. Alhamdulillah, anak yang pertama saya sudah berkiprah di Ummul Qura di Lilian. Kemudian yang kedua dia di Pasanggrahan Koperasi. Kemudian yang ketiga masih di Al-Mustafawiyah masih. Dan yang keempat baru mau masuk SMP kelas 1. Gitu. Pendidikan, riwayat pendidikan nggak terlalu spesial karena saya lahir atau dibesarkan di madrasah di Ibtidaiyah, kemudian melanjutkan ke Sanawiyah dan di SMA, kemudian selesai di STAI Sukabumi. Itu secara singkat. Kemudian kalau pengalaman mengajar, memang terjun di pendidikan memang itu sudah dari kecil. Artinya lulus sanawiyah saja sudah ingin mengabdikan diri untuk di kehidupan masyarakat. Saya teringat tahun 82 sudah mulai masuk. Walaupun itu masih belum mengajar secara optimal, mungkin baru belajar. Itu gambaran singkatnya secara profil. Kemudian kalau pengalaman mengajar itu dari mulai MI Atfaliyah dulu pernah, kemudian di MI Ali Hasanuddin Cijulang, kemudian di MI Al-Fatah Cipayung, dan di MTS Darul Quran. Setelah di MTS Darul Quran baru kita tahun 2004 kita pindah dan mendirikan MTS Baitur. Jadi sebenarnya cita-cita untuk mengabdi kepada masyarakat itu sendiri udah dari kecil ya Pak ya? Sejak lahir itu namanya ingin bermanfaat untuk masyarakat, karena walaupun bagaimana dari sejak kecil sudah tertanam dari almarhum kakek orang tua bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Kemanfaatan manusia itu adalah yang paling baik, itu yang bermanfaat buat orang lain. Ya. Singkat. Jadi itu singkatnya ya teman-teman, biografi daripada untuk selanjutnya Pak, mungkin sekarang Bapak itu kan sebagai ketua yayasan ya Pak ya, sebagai ketua yayasan di Yayasan Pendidikan Islam Baitur Rahman. Nah mungkin bisa sedikit diceritakan ya Pak tentang Yayasan Baitur. Baik. Jadi berawal dari penglihatan kita kepada masyarakat sekitar bahwa yang melanjutkan sekolah itu di tahun 90-an itu masih sangat minim dari masyarakat kampung Cisarua Dalam ini yang melanjutkan sekolah, karena mereka berbicara mengenai biaya transport dan sebagainya. Oleh karenanya saya mendirikan Yayasan Pendidikan Islam Baitur Rahman ini tahun 98 setelah pulang dari ibadah haji, kemudian mendirikan Yayasan Pendidikan Baitur Rahman karena memang salah satu donaturnya adalah Pak Haji Rahman. Jadi saya angkat namanya di Baitur Rahman.
pada awal berdirinya saya angkat sebagai ketua adalah almarhum Pak Lurah Jajat Sujatma dari Megamendung. Kemudian beliau wafat, dilanjutkan oleh kakak kandung saya Bapak Maman Komarudin, dan sudah 3 tahun ini, 4 tahun ini Yayasan Pendidikan Islam Baitur Rahman diketuai oleh saya gitu. Tetapi Pak Haji Maman masih tetap berkiprah di pembina, kemudian yang lain-lainnya gitu. Nah, sebelum ketua yayasan itu Bapak juga kan sempat sebagai kepala sekolahnya juga ya? Iya, betul sekali. Ketika mendirikan Yayasan 98 itu tahun 2098 sampai dengan tahun 2002, kita hanya mengelola satu TBI, kemudian juga sama koperasi. Dan tahun 2002 kita awal mendirikan MTS Baitur Rahman, dan itulah saya pegang selama 10 tahun. 10 tahun mungkin waktu zamannya Pak Aris sekolah itu saya jadi kepala sekolah. Maka 10 tahun belakang baru diganti sama Pak Didin Saprudin sebagai kepala sekolah. Maka saya naik ke jabatan jadi Yayasan Baitur Rahman ketua. Mungkin untuk sejarahnya Pak, untuk sejarahnya kan tadi sedikit ya Pak. Mungkin Betul. ada sedikit yang mau diulas lagi pada sejarah singkatnya. Jadi saya ulang, ketika saya melihat masyarakat sangat kecil sekali yang mau melanjutkan pendidikan, sedangkan semua individu itu berhak mendapatkan pendidikan. Sementara kondisi mereka di sisi keuangan, karena dari tahun 95 ke sana belum ada belum ada sekolah gratis. Zamannya Pak SBY kan ada sekolah gratis itu. Baru ada bos ya? Iya, baru ada bos. Sebelum-sebelumnya mereka berat di transport, apalagi ini harus naik ojek dan sebagainya. Kemudian di SPP dan lain sebagainya. Maka ketika tahun 2002, maka tahun 98 kami mendirikan Yayasan Pendidikan Islam Baitur Rahman ini dengan segala keterbatasan yang ada, tetapi kami tetap tidak memberatkan kepada masyarakat. Kami menerima siswa baik untuk TBI, kemudian untuk MTS tahun 2002 itu 30 orang untuk awalnya, untuk awal di MTS ya. Dengan sekali lagi dengan segala keterbatasan kita berjuang yang pada akhirnya tertolong tahun 95 dengan adanya BOS, bantuan operasional sekolah, barulah sedikit Yayasan Baitur Rahman ini. Dan satu hal yang perlu digarisbawahi, bahwa pendidikan Islam Baitur Rahman sejak berdiri sampai dengan sekarang belum pernah tersentuh oleh bantuan dari pemerintah mengenai bangunan. Nah, walaupun sekarang sedang membangun, tetapi itu adalah jerih payah dari para pengurus, dari para donatur dan sebagainya. Artinya Allah alam, kami juga tidak tahu kenapa Yayasan Pendidikan Islam Baitur Rahman itu tidak pernah tersentuh oleh bantuan dari pemerintah. Ada apa? Allah alam. Ya, mungkin kita ingin sedikit tahu gitu Pak, siapa saja pendiri awal daripada Yayasan Baitur Rahman? Yang pertama adalah sebagai dewan pendiri itu Bapak Haji Jajat Sujatma almarhum. Kemudian Bapak Haji Rahman Atmadinata, masih ada beliau. Kemudian yang ketiga Bapak Lukardono yang ketiga. Yang keempat Bapak Haji Maman Komarudin. Yang kelima Bapak Haji Kamaludin. Jadi 5 orang ini yang berperan, kemudian yang menyediakan biaya, kemudian yang mengeluarkan infak dan sebagainya. Mereka itulah yang mengawali. Dari 5 orang itu yang masih eksis sekarang tinggal berdua, yaitu saya dan Pak Haji Maman. Makanya Pak Haji Maman ditempatkan di mana? Di pembina, kemudian saya sendiri di ketua. Kalau untuk sekarang sudah regenerasi, mungkin Pak Maman sebagai pembina, saya sebagai ketua, sekretarisnya adalah Bapak Samsul Bahri dan bendaharanya adalah Bapak Didin Saprudin. Gitu. Kalau di yayasan. Itu di yayasan. Nah, untuk selanjutnya Pak, kan yang namanya yayasan itu butuh yang namanya tempat dan juga lokasi ya Pak ya. Nah, Betul. pas pendirian awal itu apakah emang lokasi Baitur Rahman itu punya yayasan ataukah punya orang lain terus dibeli atau seperti apa Pak? Ketika kita mau mendirikan Yayasan Baitur Rahman, kita berjuang punya kurang lebih 900 meter. Yang paling besar adalah andil daripada Bapak Haji Maman Komarudin, yang paling besar. Kemudian ditambah, saya tidak menghilangkan dari Ibu Alu dari Jakarta, kita dapat 100 meter. Kemudian dari Pak Haji Jajat 100 meter. Kemudian
kemudian dari Ibu Hajah Siti Rohmah almarhumah 50 meter, kemudian dari Bapak Haji Abun kalau tidak salah 50 meter, maka semua kita menerima secara wakaf. Dan areal Yayasan Baitur Rahman ini semua sudah berbentuk wakaf. Jadi bukan hak milik Pak Haji, bukan hak milik Pak Didin, bukan hak, tapi adalah hakullah. Nah, kami sebagai nadir saja, kami sebagai nadir saja. Mungkin yang berkiprah di awal awal kepemilikan tanah adalah wakaf dari perorangan yang dihimpun oleh kami sebagai nadirnya gitu tanah. Nah, untuk selanjutnya Pak, mungkin yang namanya kan kita sering nih Pak, gitu kan ngelihat di tayangan-tayangan televisi dan sebagainya gitu Pak. Yang namanya banyak tanah-tanah wakaf yang diwakafkan ke satu yayasan, akhirnya sama ahli warisnya itu diambil alih itu sebenarnya. Nah, makanya di Yayasan Pendidikan Islam Baitur Rahman kami sudah mewanti-wanti baik kepada sanak saudara, terutama kepada anak-anak kandung kami, termasuk anak-anak kandung Pak Haji Maman. Kalian semua boleh berkiprah di Yayasan Baitur Rahman, tapi jangan sekali-kali tertanam di dalam hati bahwa itu milik saya. Tapi kalau rasa memiliki harus ada, tapi bukan menjadi milik yang bisa diwariskan. Maka ketika saya tidak ada, maka yang melanjutkan siapa yang memang sesuai dengan kemampuannya, silakan lanjutkan. Tidak mesti dari keluarga, dari siapa saja. Nah, kalau memang ada dari keluarga itu lebih baik, karena akan lebih tinggi rasa memilikinya gitu. Jadi insya Allah untuk Baitur Rahman karena sudah diikrar dan ada ikrar akta wakafnya, sudah disiapkan insya Allah. Berarti yang namanya Yayasan Baitur Rahman ini tidak harus dari keluarga Baitur Rahman yang ingin berjuang di sini, berarti orang luar pun ketika memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat boleh ya Pak? Betul sekali. Jadi kita berbicaranya bahwa yang bertanggung jawab mengenai agama itu harus dari semua pihak. Kemudian kalau satu keluarga mendirikan, maka janganlah dibatas harus keluarga. Apalagi keluarganya kurang memiliki kemampuan umpama. Nah, syukur-syukur kalau mempunyai kemampuan. Maka siapapun dari luar dengan nawaitu lillahi ta'ala, dengan hati yang ikhlas, yuk kita berjuang demi tegaknya dan tersyiarkannya agama Islam. Insya Allah tidak mesti dari keluarga. Ya gitu ya teman-teman ya, tentang sekilas tentang Baitur Rahman. Dan jujur saya masih ingat ketika dulu beliau itu mengajar saya di kelas ya teman-teman semuanya. Beliau itu sempat bercerita bahwa awal pendirian daripada Yayasan Baitur Rahman ini, jangankan beliau ini digaji, bahkan beliau ini mengeluarkan untuk guru-guru harusnya kan sebagai kepala sekolah itu digaji gitu kan oleh sekolah, tapi beliau ini jangankan minta gaji gitu kan, untuk bahkan untuk guru-guru yang lain itu beliau mengeluarkan. Itu sekilas tentang perjuangan karena memang satu siswa sedikit, kemudian juga donatur tidak punya, maka ya kita sebagai pendiri kita juga sebagai donatur. Jujur saja dari 2002 berdiri sampai 2005 kita sudah habis motor ya. sampai habis motor pribadi artinya dikodok lah kantong demi berjalannya pendidikan, karena memang orientasi kita bukan usaha tapi sosial, dan tujuan kita bukan dunia tapi insya Allah ketemu di akhirat sana gitu. Tapi subhanallah ya Pak, dari perjuangan itu dan alhamdulillah sekarang terlihat gitu Pak. Insya Allah. Untuk selanjutnya Pak, pertanyaan selanjutnya tentang ruang lingkup daripada pendidikan Baitur Rahman ini sendiri ada apa saja gitu Pak? Baik, karena memang diawali dari pergerakan madrasah diniyah, maka sampai sekarang diniyah tidak dihilangkan. Jadi awali dari TBI Taman Bermain Islam. Walaupun kami tidak mendaftarkannya ke TK, ke grup-grup mereka tidak. Jadi tidak ada bantuan, tapi tetap berjalan TBI Taman Bermain Islam. Artinya pendidikan pra SD. Kemudian yang kedua madrasah diniyah atau Madin Awaliyah ya. Awaliyah. Belum wusto belum ada. Karena kita langsung ke madrasah sanawiyah. Jadi sudah ada 3 unit pendidikan. Kemudian ditambah dengan Kopontren. Nah, ini mungkin berbicara tentang Baitur Rahman ini agak sedikit terbantu dengan berdirinya
koperasi pondok pesantren Baitur Rahman. Pondoknya kecil tapi koperasi insya Allah besar. Karena beranggotakan sampai mencapai 900 orang, yang mungkin termasuk ayahanda daripada Pak Aris ini sebagai anggota. Dan aset koperasinya pun bukan sedikit, sudah mencapai 12 miliar. Tapi kami tidak berani untuk menggunakan seenaknya untuk pendidikan. Koperasi ya koperasi, tapi di bawah yayasan Baitur Rahman. Dan yang terakhir adalah majelis taklim, baik majelis taklim yang dikelola oleh Al-Ustaz Misbah di sini, kemudian majelis taklim yang ada di masjid di Al-Falah sana. Itu ada korelasinya dengan yang belum itu adalah tingkat SRTA. Dalam proses mungkin Pak. Iya, dalam proses insya Allah. Nah, untuk kurikulum pendidikannya itu sendiri Pak di Yayasan Baitur Rahman ini itu harus seperti apa sih? Kita di Yayasan Pendidikan Islam Baitur Rahman, kita tetap menggunakan kurikulum yang diterapkan oleh standar pemerintah, seperti sekarang kurikulum K13 ya. Tetapi kita kolaborasikan dengan kurikulum pesantren. Kurikulum pesantren seperti di Sanawiyah itu sendiri kita harus ada pelajaran kitab kuning. Kita kitab kuning. Apa sih kelebihan daripada MTS Baitur Rahman nih? Kalau mungkin sisi-sisi lain tidak bisa, tapi kita punya kelebihan. Satu, qobla taklim kita harus qiraatul Quran. Qobla taklim itu kurang lebih 30 menit atau 20 menit. Kemudian di dalamnya ada kajian kitab kuning walaupun dasar ya. Seperti Jurumiyah, kemudian Imriti gitu. Nah, beda lagi dengan dipisah pesantrennya. Kalau di pesantrennya, insya Allah. Jadi kalau sistem kolaborasi. Kalau kurikulum, jadi pemerintah dan pesantren. Jadi istilahnya kurikulum salafiyah. Iya, salafi dipakai, kemudian ya nasional dipakai. Jadi istilahnya dunianya kita berikan, akhiratnya kita capai. Nah, untuk selanjutnya Pak, apa yang mungkin Aris rasakan itu sendiri Pak, karena jujur awal daripada pendidikan Aris itu sendiri pertama TBI Baitur Rahman. Dulu di tahun 2003 di tahun 2003 itu 1 tahun itu Pak, 1 tahun saya TBI di TBI Baitur Rahman. Kemudian di SD. Ya, kemudian di SD ke SD. Nah, kebetulan dari SD itu tahun 2004 masuk SD pas tsunami Aceh itu Pak. 2004, 2005, 2006. Nah, 2007 waktu itu masuk lagi di MD. Di MD di MD Baitur Rahman sampai kelas 5 karena MD itu kan cuma 3 tahun. Betul. 3 tahun ya. Lanjut setelah lulus SD di 2009, Arif masuk di 2009-2010 di MTS-nya. Ya, jadi istilahnya TBI, MD merasakan itu sendiri Pak, dan manfaatnya pun alhamdulillah gitu Pak. Manfaatnya alhamdulillah di masyarakat ataupun di luar. Ternyata emang kurikulum yang tadi Bapak sampaikan antara salafi dan juga dikolaborasikan dengan umum itu amat sangat bermanfaat gitu Pak. Itu pun jadi salah satu nilai plus bagi lulusan-lulusan dari Baitur Rahman. Nah, yang namanya maksud pendirian suatu yayasan itu pasti memiliki yang namanya tujuan Pak. Tujuan. Nah, apa sih tujuan terbesar daripada pendirian Yayasan Baitur Rahman? Sebenarnya selain daripada tujuan pendidikan sebagaimana tercapai di pendidikan nasional ya, kemudian juga ada tujuan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagainya. Ada tujuan tersendiri. Tujuan tersendiri. Yang pertama itu ingin bukan harus merata ya, tapi tersebarnya seluruh ilmu agama di kampung kami khususnya. Itu semua punya pendidikan yang standar. Artinya kenal agama, jangan hanya kenal agama saja, tetapi dalemannya nggak tahu. Nah, tujuan utama seperti itu. Makanya diadakan pendidikan diniyah, kemudian diadakan majelis taklim. Itu kan bagi yang sudah tidak usia sekolah lagi bisa masuk ke majelis taklim. Itu secara tujuan. Kemudian yang kedua, kalau yang tersirat di dalam hati itu makmurnya masyarakat atau perubahannya masyarakat, itu 2 hal yang harus disentuh. 2 hal yang harus disentuh. Perubahan masyarakat tidak akan pernah terjadi manakala kalau 2 hal tidak disentuh. 1 pendidikan, 2 ekonomi. Makanya dua-duanya walaupun ya kecil, tapi pendidikan ada dirubah, kemudian ekonomi dirubah lewat koperasi. Nah, tujuannya utama itu. Jadi supaya terpikirkan image-image masyarakat tentang
perubahan-perubahan itu tetap ada. Makanya yang dua itu yang harus itu, pendidikan dan ekonomi. Gitu. Nah, terkait daripada yang barusan Bapak sentuh, image itu Kak, image Itu, daripada masyarakat iya. itu Pak. Nah, mungkin kan dari awal pendirian daripada Yayasan Baitur Rahman itu sendiri, Betul. masyarakat kita itu masih awam gitu Pak, Betul. terkait pendidikan, apalagi terkait ekonomi syariah gitu Pak. Istilahnya, gade we gitu kan. Transaksi gitu kan. Nah, bagaimana sih Pak cara daripada Yayasan Baitur Rahman ini sendiri mengayomi masyarakat dan juga menerangkan bahwa ternyata ada loh gitu kan ilmu-ilmunya melalui tadi Pak, bidang pendidikan dan juga bidang ekonomi yang disentuh oleh Yayasan Baitur Rahman itu sendiri. Caranya seperti apa? Untuk pendidikan memang cukup berat. Sampai kami pernah mengalami salah satu keluarga sudah diajak ke lembaga pendidikan, untuk bukunya dijamin, peralatan seragamnya dijamin, biayanya tidak dipungut Rp1 pun, tapi tetap mereka tidak mau. Ini tantangan bagi kami. Ketika dipelajari, kenapa? Kehidupan seorang anak itu bergantung kepada kondisi orang tuanya, termasuk kepada pemikiran orang tua. Walaupun orang tuanya tidak sekolah dulu, artinya tidak balas dendam kepada anaknya. Bapak gitu saklak, kamu alhamdulillah ada, termasuk mungkin Nanda Aris, ayahnya tidak tinggi pendidikan, tapi pemikiran pendidikan untuk anaknya alhamdulillah. Nah, kami sentuh pendidikan. Ketika tidak banyak berubah tentang kesadaran masyarakat tentang pendidikan, walaupun mungkin kalau kami prosentasekan, kami mencapai 40% pun tidak merubah masyarakat itu. Tetapi melalui ekonomi, setelah kami mendirikan koperasi, walaupun berawal dari koperasi konvensional, kemudian kami rubah ke koperasi syariah, maka kami sampaikan di berbagai kesempatan, di pengajian atau di majelis taklim, kemudian di obrol-obrol, di pertemuan-pertemuan. Ini loh, kita cara berjual beli begini, kita cara menggadai begini, cara pinjam meminjam begini. Akhirnya sebenarnya kami sudah punya buku hari ini dan kami sudah bagikan, bahkan masyarakat pun yang butuh itu kami berikan, namanya Fikih Muamalah yang diaplikasikan di Kopontren Baitur Rahman. Tetapi bukan berarti hanya untuk Kopontren Baitur Rahman. Buku itu berlaku untuk umum. Apabila ada, makanya kami kerjasama dengan Pustaka Nizam, Pustaka Darun Nizam. Ketika ada yang pesan, silakan ke sana, atau di kami juga ada buku-buku yang berhubungan dengan muamalah secara umum. Insya Allah itu berubah. Nah, lanjut Pak, mungkin harapan terbesar dari pendirian Baitur Rahman itu sendiri, harapan terbesar untuk pribadi, untuk keluarga, untuk lingkungan, untuk masyarakat, dan juga untuk umat itu seperti apa sih? Yang pertama, tersampaikannya pendidikan kepada masyarakat, baik yang mampu, yang tidak mampu pun harus sampai. Maka Baitur Rahman siap menampung. Kemudian yang kedua, mungkin lagi proses menunggu orang yang bertanggung jawabnya, yang katakanlah yang siap menjadi kepala sekolahnya. Kami akan mendirikan tingkat SLA. Insya Allah kalau lahan sudah dibangun, sudah disiapkan, tapi tinggal ini siapa nih yang kira-kira bersedia untuk menjadi kepala sekolah. Mudah-mudahan nanti kalau sudah selesai kuliah Aris yang siap ya, berharap ke sana. Itu artinya harapan tetap punya supaya ada lembaga sampai setingkat SLTA. Artinya masyarakat di sini yang hanya punya biaya untuk sedikit aja bisa tetap berjalan. Itu. Dan yang terakhir, harapan itu sekali lagi, pondok pesantren kami sedang dirintis untuk dilengkapi dengan pondok pesantren Quran. Karena kami punya anak yang baru masuk ke keluarga kami, yaitu dari pesantren Al Furqon Bogor. Insya Allah, jadi nanti Ustaz Misbah di sini yang spesial kitab salafinya, kemudian nanti Al-Qurannya ada di tempat lain yang di bawah naungan Yayasan Baitur Rahman. Itu harapan yang ingin kami secara pribadi. Kalau secara ekonomi, kami berjalan sebagaimana air sajalah. Gitu. Ya Pak. Subhanallah banget gitu ya teman-teman. Apa yang beliau sampaikan dari mulai tujuan, dari mulai awal pendirian Baitur Rahman itu sendiri, sekalipun yang namanya perjuangan itu nggak mudah ya Pak ya, nggak semudah membalikan telapak tangan. Waktu tahun demi tahun sampai sekarang mungkin usia Yayasan Baitur Rahman itu sendiri kalau emang dari 98 itu berarti 22 tahun. Iya,
Kalau 98 itu Aris baru lahir, Pak. 97 lahir, 98 gitu. Makanya menitip harapan, tanamkan ke depan bahwa hidup kita adalah untuk Allah. Insya Allah gitu. Jadi insya Allah. Amin, insya Allah, Pak. Mudah-mudahan. Aduh, subhanallah. Dan jujur, Pak, ketika Aris lulus dari Baitur Rahman itu sendiri, ketika sungkeman itu kan ketika Aris kelas 3, itu yang menjadi kepala sudah Pak Didin. Nah, waktu itu pecah, Pak, nangis dan lain sebagainya. Dan di situ entah kenapa dari hati gitu kan, dari hati itu muncul, pokoknya suatu saat saya harus balik lagi ke Baitur Rahman. Alhamdulillah. Bukan sebagai siswa. Tentunya bukan sebagai siswa ya, Pak. Nah, terus berjuang di luar, sekalipun di luar itu seperti apa, tapi tetap entah kenapa kata-kata yang terbesit sedikit sebentar itu sampai sekarang itu tetap ada di dalam hati itu. Dan mudah-mudahan, dan yang mendorong kenapa sekarang Aris masuk ke Yayasan Baitur Rahman itu sendiri adalah cita-cita itu, Pak. Seolah punya janji tersendiri terhadap Baitur Rahman, dan itu harus saya tunaikan. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan bisa istiqomah gitu. Amin. Tidak berbeda ketika Bapak mengelola satu lembaga di luar itu selama 27 tahun, walaupun hanya setingkat dinia, tapi dari tidak ada siswa menjadi banyak siswa. Ketika Bapak tinggalkan itu posisi siswa ada 400, tapi tetap hati itu tidak pernah lepas. Ini maju, bagaimana kampung kami? Nah, maka jadilah di kampung ini Baitur Rahman, dan salah satu alumninya adalah ini, dan ternyata tertular kepada Aris, saya harus memajukan. Alhamdulillah, selamat. Insya Allah saya tidak ada, saya sudah punya penerus. Ya. Terima kasih. Dan tentunya teman-teman itu sendiri, yang namanya cita-cita itu tidak harus dipadamkan ya, Pak ya. Betul. Dan harus kita terus terus pupuk dan lain sebagainya. Keluarga bukan berarti keluarga kita itu itu menjadi satu-satu motivasi untuk kita. Salah satunya saya pribadi, orang tua saya itu hanya sebatas pegawai bangunan gitu kan. Tapi bukan berarti saya harus menjadi seorang menjadi sebagai pegawai bangunan lagi gitu, Pak. Nah, salah satu motivasi itu sendiri saya dapat dari Baitur Rahman itu sendiri. Melihat daripada latar belakang Bapak gitu dan sebagainya, keluarga Baitur Rahman gitu kan dan sebagainya, itu memupuk daripada rasa motivasi. Dan mudah-mudahan motivasi ini tidak hanya untuk saya, untuk anak-anak yang sekarang di Yayasan Baitur Rahman, baik tingkat TBI-nya, MD ataupun MTS, yang teman-teman apalagi dan para alumninya, para alumni yang lain juga gitu kan, lulusan Baitur Rahman. Tidak hanya teman-teman saja yang tidak hanya saya saja yang punya motivasi itu, tapi itu tertular ke teman-teman semuanya. Karena apa? Guru kita sama, beliau-beliau semuanya, dan beliau-beliau ini adalah orang-orang hebat gitu kan. Banyak sekolah-sekolah gitu kan ingin seperti kita di Baitur Rahman itu sendiri, tapi mereka tidak bisa, Pak, karena mungkin daripada aspek guru-gurunya mungkin lebih ke mengajar itu untuk dapat honor, mungkin agak sedikit apa yang Aris rasakan gitu, Pak, ketika masuk ke dunia pendidikan. Ternyata niat itu emang benar-benar, Pak, harus niat. Apalagi kita niat di pendidikan. Kalau kita niatnya untuk sebatas mendapatkan istilah kerennya itu kemampuan ekonomi dan lain sebagainya, itu tidak akan ada bekasnya, Pak, untuk anak-anak yang kita yang kita ajar itu gitu, Pak. Jadi kesimpulannya begini, ketika kita mau terjun di dunia pendidikan, sibukkanlah diri dengan mengurus ilmu. Artinya untuk urusan ekonomi atau finansial bukan berarti kita tidak butuh, tapi kita pasrah sama Allah. Toh selama ini walaupun saya sampai habis, tapi tetap masih berdiri begini gitu. Jadi insya Allah jangan dijadikan tujuan, Iya, Pak, betul. Nah, tapi itu hak nanti akan didapat. Ya, betul, Pak. Nah, salah satunya mungkin yang ingin saya bagikan nih ke teman-teman. Sebelum awal lulus dari SMK gitu kan, yang namanya SMK itu kan identik dengan anak yang lulus SMK itu harus kerja. Iya, harus kerja dan seperti itu. Dan juga keluarga saya itu keluarga yang tidak ada background pendidikan, masuk ke pendidikan. Baru Aris sendiri yang masuk ke dunia pendidikan. Dan ketika lulus itu, Pak, Aris sempat kerja di Jakarta selama 3 bulan jadi security. Hanya saja ketika kerja 3 bulan itu
tidak ada kepuasan dalam Iya. hati, tidak ada kepuasan dalam hati. Betul. Makanya walaupun saat 3 bulan itu ya lumayan Pak, yang namanya UMR Jakarta gitu Iya, kan. jelas lah. Secara Iya, finansial mah sudah jauh. finansial, tapi secara hati itu nggak ada Iya. Pak. Nah, Betul, betul, betul. saat 3 bulan itu memutuskan untuk kembali lagi gitu kan. Saat itu Pak Didin sebagai kepala sekolah Betul, betul. hubungi lagi gitu kan. Alhamdulillah walaupun hanya 1 mata pelajaran yang diampu harus bisa masuk ke Yayasan Iya. Baitur Rahman, dan itu perbandingan antara kalau dihitung finansial Pak ketika hari kerja di Jakarta Tidak dengan 10% aja. tidak 10%, Iya. hampir 100% Pak bedanya. Oh, subhanallah. Tapi dari situ hati plong, dan teman-teman bisa lihat gitu kan dari 2017, 2018, 19, 20. Nah, tahun 2020 ini saya masih bisa tampil di depan sini gitu kan. Bukan berarti finansial itu yang menjadi segalanya, tapi tetap kita tidak bisa melepaskan finansial itu. Tapi jangan dijadikan satu patokan hidup ya Pak ya. Betul, insyaallah. Nah, subhanallah sekali dari obrolan kita ya teman-teman yang sangat singkat ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Dan yang terakhir mungkin di sini kami di Yayasan Pendidikan Islam Baitur Rahman, karena Arif juga udah masuk ke dalam struktur ya Pak ya di MTS Baitur Rahman, mengajak teman-teman semuanya, walaupun di 2020 ini ada salah satu hal yang menghebohkan kita, pandemi COVID-19 ini Pak gitu kan, dimana kita dianjurkan oleh pemerintah tidak kemana-mana, tapi bukan berarti impian teman-teman hanya teman-teman simpan di hati saja. Salah satunya dengan apa? Ketika teman-teman punya saudara ataupun punya adik, atau bahkan teman-teman yang melihat video ini baru lulus SD atau SMP ataupun MI, ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat yang selanjutnya, maka kami mengajak teman-teman semuanya untuk bergabung di Yayasan Pendidikan Islam Baitur Rahman dengan kurikulum salafinya gitu kan, dengan kurikulum umumnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin Pak yang dapat kita diskusikan di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu di kesempatan yang akan datang. Kita akan membahas hal-hal yang lainnya seperti ekonomi Islamnya, mudah-mudahan khusus kita khususkan. Ya, karena kalau harus lihat gitu Kak, itu Pak gitu kan, kesadaran umat terhadap label syariah di tahun-tahun ini itu mulai meningkat. Nah, bagaimana caranya kita tidak tertipu oleh hanya sebatas label saja, karena banyak lembaga yang menggunakan labelnya syariah tapi di prakteknya masih konvensional. Iya, nah, insyaallah nanti khusus. Nanti obrolan khusus itu kita tentang akan koperasi syariah. tentang ekonomi syariah, tentang koperasi syariah. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan, mungkin bisa ditutup doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li subhanik. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban wa shifaan min kulli da'. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha, min du'ain la yusma', min amalin la yurfa'u bi rahmatika ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iya, ya, terima kasih banyak atas perhatian. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam sehat dan juga berada dalam keberkahan. Saya Muhammad Isnadi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah. Jadi itu aja nanti yang